paket bisnis laundry yang menggunakan teknologi komersial mesin-mesin Amerika, investasinya relatif lebih tinggi. Halo Sobat Laundry, kita lanjut lagi proses belajar kita kali ini ya. Kita ingin mempelajari bagaimana kalau penggunaan dari perangkat-perangkat yang Anda gunakan di dalam berbisnis laundry menggunakan produksi Amerika. Nah, ini level yang kalau dalam saya mencoba melevelkannya ini paling enggak level 6 ya. Level 6 dari proses mulai dari laundry tanpa outlet, kalau Anda sempat nonton itu ya, bagaimana memulai laundry tanpa outlet. Kemudian level yang kedua itu adalah memulai laundry dengan fasilitas di rumah. Kemudian level yang ketiga itu adalah bagaimana Anda belajar bisnis laundry dengan menggunakan mesin yang di-upgrade, ya, mesin rumahan yang di-upgrade dengan menggunakan teknologi. Kemudian level yang keempat itu adalah bagaimana menggunakan dengan mesin yang kombinasi, ada komersialnya, ada rumahannya dengan teknologi juga. Level yang kelima itu menggunakan mesin yang sudah komersial tetapi produsennya adalah negara Asia. Nah, ini level yang keenam. Level yang keenam kita menggunakan mesin-mesin Amerika yang cukup dominan dalam laundry coin khususnya, ya. Nah, ada paling tidak 3, 4, 5, 6 brand yang beredar di Indonesia. Ada yang brandnya beda, tetapi mesinnya sama persis, ya, cuma tempelannya doang beda, gitu ya. Tapi saya tidak membahas itu. Saya ingin mengatakan bahwa ada 7 keunggulan kalau Anda menggunakan mesin Amerika ini. Pertama adalah pasti Anda dipaksa berbisnis, betul. Karena harga bisnis betul. Jadi investasi Anda itu untuk mesin-mesin seperti ini ya mungkin sudah 65 jutaan mungkin ya untuk satu set mesin cuci dan mesin pengering gitu ya. Bergantung Anda mendapatnya dari mana, sumber-sumbernya dan sebagainya. Jadi kalau Anda beli satu saja itu yang nilai produksinya mungkin satu hari bisa sampai, kalau idealnya terjadi 500-600 ribu, tapi harga mesinnya sampai segitu mahal, Anda pasti harus bisnis betul kan pikirannya ya. Nah, kemudian yang kedua adalah umumnya dia unggul dalam aspek kecepatan proses, sehingga di dalam satu hari kalau Anda menggunakan mesin-mesin yang lain, Anda bisa katakanlah misalnya memprosesnya 8-9 kali misalnya. Dengan mesin ini mungkin Anda bisa 11-12 kali misalnya. Kenapa? Karena lebih cepat. Bahkan ada yang bisa memproses itu, mencuci dan mengeringkan itu dalam waktu sampai 50 menit. Nah, tapi mesin itu lebih mahal lagi ya, di atas angka-angka yang saya sebutkan tadi. Tapi secara umum biasanya mereka menyebutkan bisa diproses dalam waktu kurang dari 90 menit. Ya, kurang 90 menit. Nah, untuk mencegah komplain orang biasanya mereka pakai misalnya 2 jam atau 3 jam gitu ya, karena antrian pekerjaan gitu. Jadi kecepatan itu poin kedua ya. Kemudian secara bisnis maka keunggulannya juga dia akan lebih mudah meyakinkan orang. Saya punya satu outlet menggunakan mesin seperti ini. Waktu saya tanya seorang pelanggan, dia dari mana? Saya ingin mengukur radius. Ini kan bisnis residensial ini kan yang konsumennya kan jaraknya biasanya 2-3 km saja. Nah, konsumen saya itu ternyata datang dari jarak kira-kira 5 km, 5,5 km dari lokasi tempat saya. Saya pikir, waduh, serius bener gitu ya, sampai mau ke sini. Kenapa? Saya tanya. Dan jawabannya itu yang mengagetkan saya. Dia bilang, iya Pak, soalnya ini mesinnya bagus banget. Saya di tempat kita nggak ada nih mesin yang model begini gitu. Jadi saya sendiri sih bukan tipe orang begitu ya. Mau nge-laundry sampai karena mesin bagus sampai jarak segitu jauh sih enggak lah ya.
Tapi konsumen ada yang begitu, gitu ya. Jadi secara bisnis ini keunggulan saya anggap ya. Dari segi kalau kita bilang itu dari segi marketing, keunggulannya adalah bahwa dia sangat mudah meyakinkan orang untuk mempercayakan pekerjaannya pada kita. Tinggal soal pricing strategi nanti, bagaimana strategi harganya nanti ya. Jadi image bisnis kita sangat kuat dan itu memudahkan orang percaya. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dari segi operasional ya itu saya bilang sudah harus jelas bahwa Anda mengatur SOP-nya begitu rupa sehingga ini bisnis yang harus bisa ditinggal. Sistemnya harus jalan ya. Nah, kalau di klien-klien saya mengajarinya beberapa kali bagaimana mengorganisir ini lewat pelatihan itu. Jadi ada pelatihan aspek teknisnya, ada pelatihan aspek-aspek manajemennya, ya. Bagaimana membuat bisnis ini bisa ditinggal dan Anda bisa melakukan kontrol dengan efektif. Manajemen keuangannya, misalnya yang keenam. Manajemen keuangannya adalah hampir pasti tidak lagi menggunakan kertas, ya. Menggunakan aplikasi sehingga Anda bisa kontrol real time. Pilihannya Anda bisa menggunakan beberapa pilihan yang biasanya tim saya anjurkan, gitu ya. Nah, kemudian dari segi apalagi dari segi SDM biasanya tidak banyak memerlukan orang yang terlatih, memudahkan kalau ada orang berganti-ganti, biasanya itu lebih dimudahkan. Manajemennya Anda tidak pusing kepala. Kecuali kalau Anda mulai melebarkan servisnya menangani bukan cuma laundry kiloannya, tetapi juga Anda mulai menangani satuan pakaian-pakaian tertentu. Misalnya katakanlah pakaian pesta, gaun pengantin atau apa gitu ya, atau jas. Nah, itu orangnya kan harus bisa dilatih juga gitu ya. Itu tim saya memberikan pelatihan khusus untuk jasa semacam itu. Atau kalau Anda ingin meningkatkan omset Anda dengan menambahkan aspek-aspek laundry yang lain, misalnya servis yang Anda tambahkan itu misalnya mulai dengan menangani misalnya sepatu dan tas kulit misalnya. Nah, itu kan harus ada orang yang ditugasi khusus untuk menangani itu. Atau kemudian Anda juga menangani laundry carpet misalnya, spring bed, sofa, bahkan Anda menerima undangan untuk bisa membersihkan outlet karpet kantor, karpet masjid dan sebagainya. Nah, itu soal yang berbeda lagi ya. Artinya dari segi tenaganya. Tetapi dari segi teknologi mesin ini sebetulnya tidak mensyaratkan, kalau yang kiloannya tidak mensyaratkan orang dengan kualifikasi tinggi, sehingga turnover, pergantian yang tinggi tidak terlalu membuat Anda pusing kepala gitu ya. Nah, itu tadi saya kira saya sudah menyebut 7 keunggulan paling tidak. Nah, tetapi juga harus saya katakan bahwa salah satu hal yang sebagai akibat logis konsekuensinya dari keunggulan-keunggulan itu tadi adalah kalau mau disebut kelemahan, maka investasi Anda tentu tidak bisa murah, gitu kan? Tidak bisa murah. Jadi mungkin untuk kategori ini investasi yang saya lihat banyak orang paket-paket yang ditawarkan tuh di atas 400 juta. Nah, saya sendiri bisa melakukannya dengan lebih efisien sampai ke batas-batas lebih hemat, mungkin sampai 40-50 juta ya. Jadi itu bisa dilakukan karena sumber-sumber supplier dan karena kita memang punya komitmen-komitmen tertentu untuk mendorong orang yang memulai usaha itu dengan cepat dulu merasakan menikmati hasil-hasilnya. Jadi intinya saya ingin mengatakan salah satu kelemahan utamanya memang untuk masuk ke bisnis ini menggunakan paket bisnis laundry yang menggunakan teknologi komersial, mesin-mesin Amerika, investasinya relatif lebih tinggi. Tapi kalau Anda punya keyakinan dan lokasi Anda bagus, kadang saya tidak ragu merekomendasikan hal ini. Saya punya satu klien yang betul-betul dia milih ya, dan dia milih dia mau brand tertentu. Begini, ya saya jelasin konsekuensinya begini. Jadi dia mulai dengan oke, kalau gitu tadinya dia merencanakan jumlah mesin berapa, kemudian dia dia kurangi nggak apa-apa, tapi mesinnya dia nggak mau ganti. Dia fanatik ke situ, ya oke aja. Ya asal kalkulasi bisnisnya sudah jelas. Nah, itu adalah investasi level 6 dalam memulai mengorganisir dengan menggunakan perangkat
alat-alat level 6 ya. Jadi masih ada satu lagi yang bisa saya ceritakan pada Anda untuk Anda pertimbangkan kalau Anda sangat mantap berbisnis laundry. Nanti kita lanjutkan.